Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, di video kali ini kita akan menyampaikan setidaknya ada dua info penting ya yang mesti kita simak. Berkaitan juga dengan daerah mana sih yang sudah ada pengumuman tahap 2 yang semestinya sejak 16 Juni kemarin sudah ada yang diumumkan. Namun kita melihat secara kasat mata belum ada daerah yang mengumumkan. Dan rentang waktu pengumuman memang masih panjang sampai tanggal 30 Juni. Namun mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan informasinya dapat ditulis ya di kolom komentar. Informasi lainnya berkaitan dengan sudah diumumkannya juga jadwal pengumuman tahap 2. Ini untuk paruh waktu ya, sudah mulai ada yang mengusulkan untuk pengangkatan paruh waktu di beberapa daerah. Pastinya nanti untuk data R3 ini akan pasti bertambah ya, karena adanya dengan adanya pengumuman ya, P3K tahap 2 dari rekan-rekan yang juga tidak mendapatkan informasi. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sampai saat ini kita cari di media sosial maupun di Google belum ada informasi pengumuman P3K tahap 2 yang semestinya sejak 16 kemarin sudah ada instansi yang mungkin akan mengumumkan. Karena rentan waktunya masih sampai 30 Juni, barangkali memang belum akan diumumkan secara serentak dan pastinya tidak serentak dan akan bertahap, dan bahkan sejak tanggal 16 Juni namun belum ada satupun instansi yang sudah mulai mengumumkan. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan informasinya silakan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama tahu ya daerah mana yang sudah mengumumkan dan bagaimana model pengumumannya. Nah, berkaitan dengan itu sembari adanya penantian pengumuman P3K tahap 2, kita juga sampaikan beberapa informasi. Yang pertama ini dulu ya. Di antara masalah kriteria paruh waktu yang juga disampaikan di sini. Informasi pertama, di hari kedua pengumuman kelulusan P3K tahap 2, paruh waktu mulai diproses. Kita lihat. Tahapan pengumuman P3K tahap 2 memasuki hari kedua, yaitu 17 Juni. Diketahui jadwal pengumumannya adalah mulai semalam ya, 16 Juni 2025. Berdasarkan lampiran surat SE ataupun edaran lini masanya, itu sebenarnya nanti sampai tanggal 30 ya. Ini karena ada SKTT. Dipantau dari sebuah grup WA para honorer. Pada hari pertama kemarin belum ada yang memberitahukan di instansinya sudah merilis pengumuman. Daerahku belum, pengumuman bagaimana daerahmu? Begitu pertanyaan di grup tersebut. Pertanyaan itu dijawab sejumlah honorer dengan jawaban beragam, yang membagikan kabar bahwa instansinya juga belum mengumumkan kelulusan. Perlu diketahui pengumuman kelulusan tahap 2 tentunya tidak serentak ya. Jika pada hari pertama belum dirilis pengumuman kelulusan, para pelamar seleksi harus bersabar karena rentang waktunya memang nanti sampai 25 atau 30 Juni. Nah, berkaitan dengan itu ada informasi berkaitan dengan mulai diusulkannya P3K paruh waktu. Di saat tahapan seleksi P3K tahap 2 belum selesai dan mulai pengumuman, ada Pemda yang sudah mulai memproses pengusulan pengangkatan honorer paruh waktu, yakni di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, karena regulasinya pada prinsipnya sudah keluar walaupun banyak protes berkaitan dengan gaji ya yang harus dua opsi. BKD Kalsel memproyeksikan 6.287 orang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaannya menyebutkan bahwa mereka mengakomodir tenaga non-ASN atau honorer database PKN yang sebelumnya sudah terdata untuk dijadikan paruh waktu dan pernah mengikuti seksi CPNS maupun P3K tahap 1 yang dinyatakan gagal atau tidak mendapatkan formasi. Dia mengungkapkan angka proyeksi tersebut didata dari data peserta yang mendaftar pada calon SN pada seksi sebelumnya yang sudah berhasil ikut kompetensi. Berdasarkan rencana, Marsudi menuturkan BKD Kalsel akan melaksanakan rapat secara virtual untuk pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan budgeting ya, yang akan dilaksanakan pada Rabu mendatang. Rapat tersebut kata dia untuk melihat kondisi data kepegawaian per 31 Desember 2024 dan terkait dengan upaya penyelesaian pengusulan P3K paruh waktu dimaksud. Jadi untuk di Provinsi Kalimantan Selatan ini nanti akan ada Zoom khusus ya berkaitan dengan pembahasan hal itu, dan kita berharap untuk semua daerah juga mulai ya akan melakukan pengusulan berkaitan dengan P3K paruh waktu yang sudah ditunggu oleh rekan-rekan. Nah, sedangkan di berita lain di sini disebutkan kriteria P3K paruh waktu prioritas jadi penuh, honor database wajib tahu. Nah, siapa sih kira-kira yang berkemungkinan untuk mendapatkan prioritas penuh waktu ya, jadi tidak melewati paruh waktu lagi.
Setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2 dimulai 16, akan ada pengangkatan honorer database menjadi paruh waktu. Namun sebelumnya ada kebijakan optimalisasi, benar sekali ya, yang akan didahului sebelum paruh waktu itu. Deputi Suharman menyebutkan bahwa optimalisasi nanti akan dilakukan kepada semua pelamar, tidak hanya database. Kepala BKN Zudan Arif menjelaskan pengisian formasi kosong tahap 2 diambil dari honorer yang tidak lulus tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar. Jadi optimalisasi ini diberlakukan setelah P3K tahap 2. Jadi lagi-lagi ini diulang-ulang supaya rekan-rekan R2 R3 ini benar-benar memahami benar ya tahapannya ini. Zudan menerangkan optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah tahap 2. Kebutuhan dapat isi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama ya dari unit penempatan berbeda dengan ketentuan urutan sebagai berikut. Yang pertama tetap ya pelamar prioritas ini dijadikan utama untuk diseleksi dulu menjadi optimalisasi. Kemudian yang kedua tetap ex-THK 2, kemudian yang terdata di database BKN, kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah yang tentu saja yang bekerja minimal 2 tahun. Kemudian selanjutnya adalah lulusan PPG. Selanjutnya honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi ini baru akan dijadikan paruh waktu. Namun pengangkatan mereka menjadi paruh waktu harus melalui usulan dari Pemda ya. Regulasi yang sudah ada yakni Kemenpan RB 16 pada Diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu ini sebenarnya hanya untuk yang database BKN, tidak untuk yang honorer bekerja minimal 2 tahun. Ya, layaknya usulan yang bakal dilakukan oleh BKD terkait paruh waktu tadi, ini kalaupun misalnya mereka sebenarnya memiliki formasi yang akan diusulkan, maka sebagian bisa saja nanti tidak akan melewati paruh waktu, akan tetapi langsung menjadi penuh waktu. Ya, BKD Kalsel juga telah membahas ya rencana pengangkatan P3K paruh waktu ini menjadi penuh waktu, di mana prioritas pengangkatannya adalah mereka yang sudah sepuh ya ataupun mendekati usia pensiun yang bakal diusulkan lebih dulu menjadi P3K penuh waktu. Ini adil nggak kira-kira seperti ini? Ya demikian Bapak Ibu update yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah ada pengumuman P3K tahap 2, silakan berbagi ya, tulis di kolom komentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.